Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kimia. Kita masih membahas bab yang kelima tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Dalam bab ini sudah kita sampaikan bahwa ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Hukum dasar kimia dan AR dan MR sudah pada minggu yang lalu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke konsep mol, dan untuk konsep mol ini pengertian mol dan hubungan mol dengan massa sudah dijelaskan minggu yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan konsep mol yang kedua, yaitu hubungan mol dengan volume. Kemarin kita sudah membahas kalau hubungan mol dengan massa itu adalah yang satuannya gram. Jadi berbedanya dengan volume, ini adalah hitungan yang apabila dalam satuan volume, satuan wadah gitu ya, volume itu wadah. Jadi cara menghitungnya nanti beda lagi, akan kita bahas hubungan mol dengan volume. Maaf, sepertinya belum. Nah, hubungan mol dengan volume seperti tadi Ibu sudah bahas bahwa volume itu adalah satuannya liter. Rumusnya hampir sama dengan hanya pembagian atau perkalian. Jadi di sini kalau yang ditanyakannya adalah molnya, maka rumusnya adalah volume dibagi 22,4. Dan sebaliknya, kalau yang ditanyakan adalah volume, maka rumusnya mol dikalikan 22,4. Di sini satuan itu sangat penting karena akan membantu kita dalam membaca soal cerita yang berhubungan dengan soal-soal kimia ya. Di sini satuan dari mol adalah mol, sedangkan satuan dari volume adalah liter. Jadi V ini dari volume yang satuannya adalah liter. Kalau kemarin hubungan mol dengan massa satuannya adalah gram. Jadi dari satuan saja kita bisa tahu kita harus memakai rumus yang mana, seperti itu. Jadi untuk satuan ini kita harus paham bahwa volume itu satuannya liter dan yang kemarin massa itu satuannya gram. Sekarang kita lihat contohnya. Jadi hubungan mol dengan volume itu, jadi kalau suatu reaksi kimia diketahui volumenya, maka kita bisa mencari atau bisa mengetahui molnya. Sebaliknya, kalau kita mengetahui mol dari suatu reaksi kimia, maka kita bisa mengetahui volume dari suatu reaksi kimia tersebut. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, hitunglah mol dari 44,8 liter HNO3. Nah, ini jadi ada benda namanya HNO3, 44,8 liter sebanyak 44, kemudian hitunglah mol. Nah, sekarang kita lihat. Yang biasanya pada soal cerita itu kita harus mencari dulu apa yang diketahui dalam soal, kemudian apa yang ditanyakan dalam soal, baru kita akan menggunakan rumus yang mana. Nah, sekarang Ibu uraikan kembali. Untuk mencari atau untuk menentukan apa yang diketahui dalam soal, pada soal tersebut lihat angka yang ada satuannya. Itulah kenapa maka satuan itu penting. Lihat angka yang ada satuannya. Nah, di sini hitunglah mol dari 44,8 liter. Ada angka 44,8, ada satuan liter. Maka yang diketahui ini 44,8 liter. Liter itu satuan dari apa? Satuan dari volume. Maka yang diketahui adalah volume sama dengan 44,8 liter. Ada lagi angka yang ada satuannya dalam soal? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah. Sekarang kita menentukan apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, kita ulangi kembali. Yang ditanyakan dalam soal, pada soal tersebut lihat kata perintah atau kata tanya. Nah, lihat di sini. Hitunglah mol. Berarti kita disuruh apa? Di situ ada kata perintah. Perintahnya apa? Hitunglah. Hitunglah apa? Hitunglah mol. Maka yang ditanyakan adalah mol. Nah, gitu ya. Cara menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam suatu soal. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang diketahui dalam soal, kemudian kita juga sudah mengetahui apa yang ditanyakan dalam soal, yaitu yang ditanyakan adalah mol, baru kita cek rumusnya. Nah, rumusnya ada dua, mol sama dengan atau volume sama dengan. Tadi yang ditanyakan adalah mol, berarti rumusnya mol sama dengan. Kita pakai rumus yang ini.
Nah, maka rumusnya mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, kalau sudah ketemu rumusnya, tinggal kita masukkan angkanya. V, mol sama dengan V dibagi 22,4. V itu adalah volumenya sudah diketahui 44,8. 22,4 sudah angka, tinggal kita bagi 44,8 dibagi 22,4. Hasilnya sama dengan 2. Jangan lupa satuannya 2 apa? Karena yang ditanyakan adalah mol, maka satuan dari mol adalah mol. Maka sama dengan 2 mol. Seperti itu ya. Mudah-mudahan gampang untuk difahami karena Ibu pilihkan contoh yang untuk yang mudah difahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, berapakah volume dari 1,5 mol H2SO4? Jadi di sini ada suatu benda namanya H2SO4. Benda tersebut ternyata molnya itu 1,5 mol. Kita ingin tahu berapa sih volumenya. Nah, dari rumus hubungan mol dengan volume kita bisa mencarinya. Nah, sebelum sampai rumus, kita lihat dulu yang diketahui di dalam soal. Nah, kita lihat di sini. Mencari yang diketahui dalam soal, lihat angka yang ada satuannya. Di sini berapakah volume dari 1,5 mol? Ada angka 1,5, di belakangnya ada satuan, yaitu mol. Berarti mol itu adalah satuan dari mol. Berarti yang diketahui adalah mol. Sama dengan 1,5 mol. Ada lagi angka yang ada satuannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah. Berarti yang diketahui hanya molnya saja. Sekarang kita yang ditanyakan di dalam soal. Lihat kata perintah atau kata tanya. Di sini adanya kata tanya. Apa kata tanya? Nah, berapakah? Berapakah apa? Berapakah volume? Berarti yang ditanyakan adalah volume. Nah, volumenya sama dengan berapa? Nah, baru setelah kita menentukan apa yang ditanyakan di dalam soal, baru kita cari rumusnya, kita tentukan rumusnya. Mol sama dengan volume sama dengan, tadi yang ditanyakan adalah volume, berarti kita memakai rumus yang kedua. V sama dengan mol dikali 22,4. Nah, kita pakai rumus yang kedua. Volume sama dengan mol dikalikan 22,4. Nah, maka kita tinggal masukkan. Pertama rumusnya volume itu sama dengan mol dikalikan 22,4. Molnya diketahui dalam soal yaitu 1,5 dikalikan 22,4 sudah angka, kemudian hasilnya menjadi 33,6. Jangan lupa satuannya, volume itu satuannya liter, maka jawabannya 33,6 liter. Nah, seperti itu cara menghitung hubungan mol dengan volume, baik diketahui molnya maupun diketahui volumenya, baik ditanyakan molnya maupun ditanyakan volumenya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ada latihan soal sebanyak 2 soal, silakan dikerjakan. Yang terakhir, hubungan mol dengan jumlah partikel akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.